Bencana Alam Gempa Bumi di Ambon, mata kuliah Perubahan Lingkungan Global dan Mitigasi Bencana. Teori gempa bumi yang diyakini peneliti yaitu teori lempeng tektonik. Gempa bumi terjadi saat penumpukan energi pada batas lempeng yang bersifat konvergen bertumbukan, divergen saling menjauh, dan transform berpapasan atau pada sesar patahan, dan blok batuan tersebut tidak mampu lagi menahan batas elastisitasnya. Indonesia terletak di antara 4 pertemuan lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Laut Filipina, sehingga dari interaksi pertemuan keempat lempeng tersebut menyebabkan aktivitas gempa bumi di Indonesia memiliki frekuensi kejadian yang cukup tinggi. Lempeng-lempeng tersebut bergerak dengan arah dan kecepatan yang berbeda. Menurut teori, konveksi pergerakan lempeng-lempeng ini disebabkan oleh arus konveksi. Bumi ini tersusun dari 2 bagian, yaitu litosfer dan astenosfer. Litosfer mempunyai densitas lebih besar dan bersifat kaku serta mudah patah. Gerakan putaran bumi secara terus-menerus, maka pada astenosfer yang bersuhu tinggi timbullah arus. Arus ini disebut dengan arus konveksi. Arus ini selalu bergerak dari tekanan tinggi ke tempat tekanan yang rendah. Gerakan astenosfer akan menggerakkan litosfer yang berada di atasnya. Maka litosfer yang berupa lempeng-lempeng tersebut akan bergerak. Maka terjadilah gempa. Parameter-parameter gempa bumi tersebut yaitu waktu terjadinya gempa bumi, epicentrum, kedalaman sumber gempa, dan magnitudo gempa, menurut Rusman tahun 2016. Berdasarkan pantauan BMKG, frekuensi gempa di wilayah Indonesia meningkat dalam 1 dekade pada tahun 2013 hingga 2019. Data BMKG menunjukkan sepanjang 2019, wilayah Indonesia diguncang 11.573 gempa bumi dengan beragam kekuatan. Jumlah ini melonjak dari tahun 2009 yang mencapai hanya 4.390 kali gempa. Pencatatan gempa Ambon mencatat sebanyak lebih dari 5.000 kali gempa bumi mengguncang wilayah Maluku, yaitu sepanjang tahun 2019. Jumlah persentase kejadian gempa di wilayah Maluku atau Laut Banda menunjukkan 44,06% dibandingkan total kejadian gempa di seluruh Indonesia pada tahun 2019. Laut Banda dan pulau-pulau di sekitarnya, khususnya di Provinsi Maluku, merupakan wilayah yang berada di pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, Pasifik, dan Australia. Pertemuan lempeng-lempeng tersebut menyebabkan intensitas kejadian gempa sangat aktif dan sangat rawan. Sejarah gempa bumi Ambon pada tahun 1950 terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober pada jam 3:23. Lokasi gempa di koordinat 4,199 lintang selatan dan juga 128,233 bujur timur pada kedalaman 20 km dengan magnitudo 7,3 skala Richter. Dampak gempa dan tsunami Ambon tahun 1950 dimuat di beberapa surat kabar nasional, di antaranya Kedaulatan Rakyat menulis gempa bumi menghantam 2 kota di Ambon serta merusak ratusan rumah warga. Gempa bumi di Ambon juga terjadi pada tanggal 17 Februari tahun 1674. Gempa disusul tsunami dari Laut Banda. Gempa dan tsunami tersebut berdampak kerusakan rumah warga dan menelan korban jiwa yang diperkirakan mencapai 2.500 orang meninggal dunia. Kejadian gempa bumi Ambon terjadi pada tanggal 26 September 2019 pukul 6:46 dengan magnitudo 6,82 skala Richter yang berlokasi sekitar 40 km timur laut Ambon, Maluku dengan kedalaman 10 km. Gempa tersebut melanda kota Ambon, Maluku Tengah, dan Seram bagian barat yang mengakibatkan 41 jiwa meninggal dunia dan 1.602 luka-luka serta 230.000 lebih orang mengungsi. Selain dampak pada korban, gempa juga mengakibatkan lebih dari 12.000 rumah dan 500 fasilitas umum serta fasilitas sosial terdampak.
Belajar dari kejadian gempa bumi di Ambon, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan bencana secara kolektif dan individu. Secara kolektif, sebenarnya pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT RW Kota Ambon tahun 2011 sampai dengan tahun 2031 pada pasal 52 dan pasal 53. Pada pasal tersebut telah ada zonasi kawasan rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Kemudian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga telah menyiapkan SOP peringatan dini gempa dan tsunami. Hanya saja dalam realitas di lapangan, informasi ini masih belum dipahami menyeluruh oleh masyarakat, sehingga kejadian gempa ini sering menelan banyak korban jiwa. Pola ini memberi sinyal agar pada tataran individu juga sudah saatnya masif diedukasi dalam mewaspadai kejadian gempa bumi. Oleh karena itu, sebaiknya kita meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara mempersiapkan diri saat sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi agar dapat meminimalisir dampak dari terjadinya bencana gempa bumi tersebut. Kenali situasi rumah, sekolah, kantor. Apakah berada di tempat yang sering merasakan gempa bumi? Apakah berada di pesisir pantai? Atau berada dekat dengan dataran tinggi seperti bukit? Bangun rumah yang kuat dengan mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa. Pastikan struktur di mana tempat Anda berada tahan terhadap gempa. Jangan membangun bangunan di atas, pada, atau di bawah tebing, atau di atas tanah timbunan yang tingkat kepadatannya tidak sesuai dengan daya dukung tanah terhadap bangunan di atasnya. Periksa stabilitas perlengkapan gantung. Tempatkan benda besar atau berat di rak bawah atau lantai. Atur perabotan seperti kabinet, cermin, dan lain-lain untuk menempel ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Periksa dan perbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak atau retak. Pastikan gas dan instalasi listrik aman. Catat nomor telepon keluarga dan nomor telepon lain saat keadaan darurat, seperti rumah sakit, polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Ketahui teknik dasar pertolongan pertama. Ketahui cara menggunakan alat pemadam kebakaran sederhana. Siapkan tas siaga bencana dan letakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Jika kita sedang berada di dalam gedung atau bangunan, kenali tempat yang aman jika terjadi gempa bumi, seperti kolong meja, pilar, atau kolom bangunan. Perhatikan rambu-rambu keselamatan gedung, seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan letak tangga darurat saat memasuki gedung. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah atau gedung dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghambat, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul berada di tempat terbuka dan jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik atau telepon, atau papan reklame, serta mudah diakses oleh pertolongan kedaruratan. Selaraskan rencana kedaruratan keluarga dengan tetangga lingkungan RT, RW, dan kelurahan. Sepakati sarana dan bunyinya sebagai tanda terjadi gempa bumi di lingkungan tempat tinggal kita, sebagai contoh kentongan. Sepakati jalur evakuasi dan lengkapi dengan rambu-rambu evakuasi. Sepakati titik kumpul yang aman. Adakan pelatihan dan simulasi perlindungan diri serta evakuasi menghadapi gempa bumi yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga dan lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian, jika saat terjadi gempa, apa saja yang harus kita lakukan? Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan untuk tidak panik dan segera lindungi kepala dengan benda-benda yang ada, seperti helm, buku tebal, atau dengan kedua tangan. Segera berlindung dengan merunduk, lindungi kepala, dan berpegangan pada furniture yang kuat.
Jauhi jendela, pintu, dan benda-benda yang terbuat dari kaca. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jika kita sedang berada di luar bangunan atau gedung, jangan panik. Segera lindungi kepala dengan benda yang ada, seperti helm atau dengan kedua tangan. Berlindung dengan merunduk dan lindungi kepala. Hindari bangunan, tiang listrik, tiang telepon, tiang papan reklame, jalan layang, dan jembatan. Perhatikan tempat kita berpijak dan hindari rekahan tanah. Jika sedang di pegunungan, hindari daerah yang mungkin longsor. Jika sedang berkendara, segera menepi dan berhenti. Jika menggunakan mobil, tariklah rem tangan dan tetap di tempat sampai gempa bumi reda. Nah, apabila gempa bumi telah mereda, sebaiknya Anda melakukan hal-hal berikut ini. Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan tetap tenang, tapi selalu waspada. Jika goncangan sudah mereda, tetap lindungi kepala. Segera keluar dari gedung. Jauhi bangunan yang sudah rusak karena sewaktu-waktu bisa runtuh akibat gempa bumi susulan. Jauhi lokasi yang berbau gas atau cairan berbahaya seperti bensin dan lain-lain. Jika di titik kumpul terjadi gempa bumi susulan, merunduk dan lindungi kepala. Lakukan bantuan pertolongan pertama jika ada yang terluka ringan. Segera telepon atau minta tolong kepada pihak yang berwenang bila ada yang terluka parah. Dan jangan lupa, selalu simak informasi gempa bumi dari BMKG melalui radio atau TV atau aplikasi BMKG atau pengumuman yang ada di sekitar kita.